Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini udah jam 9, kita masuk ke mata pelajaran yang kedua tentang alat ukur ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, salah satu bisa memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya, terima kasih. Gimana kabar dari kalian hari ini? Sehat? Sehat ya? Ada yang sakit? Oke. Walaupun hari ini kita terbagi menjadi dua kubu, dua kelompok ya. Jadi karena kita masih dalam kondisi pandemi, kita belum bisa satu kelas masuk semua dalam satu ruangan. Jadi kita bagi menjadi dua. Nah, untuk kelompok kalian hari ini itu kita akan mempelajari tentang nanti alat ukur dasar. Itu ya. Oke, sebelumnya izin untuk lepas masker ya, biar suaranya nanti lebih jelas. Baik, sebelum kita masuk ke materi ya, alangkah baiknya karena kita beberapa hari ini belum bisa tatap muka ya, kita masih daring. Jadi akan saya presensi dulu, barangkali ada dari teman-teman kalian yang kurang enak badan gitu ya. Oke, yang pertama Ma'ruf ya, Delvan, lalu Andika ya, Hendri ada enggak ini? Tidak ada ya. Kenapa? Sakit ya? Oh ya. Oh izin ya. Baik ya, mudah-mudahan kalau sakit segera diberi kesembuhan, kalau izin ya nanti bisa bergabung dengan kita lagi. Oke, berikutnya Muhammad Wafaul ada ya. Lalu Maulana Romi, Ahmad Wafaul, Hanan Adamas, izin. Vaksin ya? Oh ya. Baik. Vaksin tahap berapa itu Mas? Tahap 2. Oke. Lalu Zakaria ya. Sama yang berikutnya Mas Yulham ada ya? Oke. Nah, jadi untuk yang kelompok sebelah nanti kan ada sendiri. Baik. Kira-kira Mas ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang alat ukur ya kan. Nah, minggu kemarin kan kita sudah membahas sedikit tentang ini K3L ya, keselamatan kerja. Nah, itu kira-kira sudah diterapkan atau belum? Ya. Sudah dilakukan di rumah atau belum? Ya. Sudah. Oke. Salah satunya apa? Ketika di rumah atau di jalan raya mungkin untuk keselamatan kerjanya. Oke, salah satu siapa yang mau menjawab? Ketika di jalan raya mungkin. Ya, Mas Ilham. Menggunakan helm. Oke, menggunakan helm. Ada lagi? Kecepatan Pak. Oke, kecepatan gimana Mas Argo untuk kecepatan? Minimal maksimal 100 Pak. Waduh, 100, oke. Maksimal 100 Pak. Maksimal 100, kencang banget ya. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, itu kita sedikit refleksi ke materi minggu kemarin ya. Baik. Terus ini Mas, kira-kira untuk untuk kedepannya ketika di bengkel itu K3 itu nanti selalu kita terapkan ya, kita gunakan. Nah, seperti itu. Nanti di dalam pengukuran juga sama Mas, dalam proses pengukuran juga kita harus selalu menerapkan K3 gitu ya. Oke.
Nah, hari ini sudah sarapan belum? Belum. Waduh. Kok belum? Pantas kok agak ngantuk ya. Oke, kita tetap semangat ya. Oke. Biar muka-muka ngantuknya karena tadi nggak sarapan ya, mungkin karena berangkat pagi. Kita sedikit refleksi sebentar untuk badan kita biar agak rileks gitu ya. Mungkin bisa berdiri dulu ya. Ayo silahkan berdiri dulu. Oke, kita melakukan sedikit gerakan untuk merefleksikan merilekskan lah ya, merilekskan badan kita. Oke, yang pertama ya. Oke, yang pertama gelengkan kepala ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Oke, mulai dari sekarang ya. Yuk, 1, 2, lagi 1, 2, 1, 2. Oke, cukup. Yang kedua, angkat tangan kanan ya, angkat tangan kanan ke atas, yang kiri tetap ke bawah. Terus tarik ke belakang ya. 2 kali 2 kali hitungan ya. Berarti 8 ya. Oke, kita mulai. 1, 2, gantian, yang kiri 3, 4. Yo, gantian lagi. Oke, lagi. Ya. Oke, cukup. Oke, yang berikutnya kayak kalau kalian ini bangun tidur itu mesti ngolet ya. Nah, silakan sebebas mungkin. Oke. Nah, oke. Kira-kira gimana? Udah agak ringan? Udah ya. Ya, silakan duduk lagi. Baik. Ya, cukup ya. Nah, tadi udah izin orang tua juga ya. Udah berdoa juga. Jadi mudah-mudahan ilmu hari ini bisa terserap secara maksimal, bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Oke. Baik. Yang berikutnya itu bisa dibuka di buku saku kalian ya, buku saku kalian yang alat ukur, silakan dibuka. Nah, jadi proses kita belajar hari ini ya, proses belajar kita hari ini ada indikatornya. Ada indikatornya yaitu apa aja? Silakan Mas Romi. Indikatornya apa aja itu, Mas? Indikator pertama, Mas dapat kemudian diperhatikan dengan pengukuran dan kronologi. 2. Siswa dapat menyebutkan prinsip-prinsip dasar pada pengukuran. 3. Siswa dapat membedakan jenis dan macam alat ukur pembanding dan atau alat ukur berdasar. 4. Siswa dapat menggunakan alat ukur perbandingan dan atau alat ukur dasar sesuai prosedur. Oke, nah 4 indikator itu harus kalian kuasai, harus kalian capai. Nah, ya, baik. Sekarang yang tahu tentang alat ukur yang kemarin di rumah mungkin udah ada yang baca-baca ya, yang bisa menjelaskan ke teman-teman alat ukur dasar itu apa sih? Alat ukur itu apa sih? Kira-kira ada yang tahu enggak? Atau mungkin pengukuran itu apa sih? Gitu. Kira-kira ada yang tahu enggak? Atau mungkin alat-alatnya ya, yang digunakan untuk mengukur itu apa aja? Oke, apa Mas? Jangka sorong. Lalu penggaris. Oke, apa lagi? Mikrometer. Oke, ya. Bagus. Nah, perbedaannya apa sekarang, Mas? Antara jangka sorong dan penggaris. Nah, ini saya ada penggaris. Saya keluarkan dulu ya. Di sini ada penggaris, Mister Baja. Lalu ini juga ada jangka sorong. Nah, ini bedanya apa? Satuan ukuran. Bedanya apa untuk satuan ukurannya? Penggaris menggunakan cm, kalau jangka sorong menggunakan mm. Penggaris menggunakan cm, jangka sorong menggunakan mm. Oke.
Kalau dalam penggaris ini ada milimeternya enggak? Ya, ada. Ada. Ya. Oke, nah. Jadi gini Mas, kalau pada umumnya mistar baja itu ya, mistar baja yang saya pegang ini bagian atas ini sentimeter yang tertera, lalu yang bawah sini inci, gitu ya. Kalau yang jangka sorong itu ya di skala nonius ini milimeter yang bagian bawah, yang atas ini inci ya, gitu ya. Jadi tadi perbedaannya ya sudah cukup tepat lah ya. Kalau mistar baja itu senti dan inci, kalau jangka sorong mili dan inci gitu. Oke. Baik. Nah, kita masuk ke materi ya. Sedikit sudah kita bahas. Berarti udah ada yang baca-baca, udah. Ini pernah menggunakan alat ukur jangka sorong belum? Pernah ya. Mistar baja? Pernah juga. Oke. Untuk ini roll gulung? Pernah ya. Nah, jadi sudah sedikit paham ya tentang penggunaannya ya. Oke. Baik. Kita masuk ke materi. Oke. Ini bahasa Inggris gitu, Pak. Gitu ya. Bahasa Inggris. Ini cuma sebagai penyemangat aja ya, buat motivasi kalian ya, agar dalam belajar itu semakin semangat gitu. Oke, nah kompetensi dasar tadi sudah ya. Yang akan kita capai tadi lalu tujuannya tadi udah masuk di indikator ya, sama dengan indikator untuk tujuan. Nah, ini tadi yang saya tanyakan, apa sih itu ukuran? Tadi kan belum kejawab ya, ukuran itu apa? Kira-kira apa Mas? Ada yang bisa jawab enggak? Ukuran. Ini, nah ini loh. Nih, ukuran itu apa? Jadi ini, ukuran itu apa? Setiap benda pasti ada ukurannya. Kira-kira apa? Gimana? Di penentuan besaran. Oke, bisa penentuan besaran. Apalagi? Pembanding. Oke. Lalu dimensi. Ya, bisa. Masuk itu. Dimensi bisa. Terus pembanding tadi bisa. Sama apa tadi Mas? Satuan ya? Ya, satuan besaran. Oke. Nah, 3 definisi itu. Nah, ini ya. Ini salah satu contohnya ya. Nah, jadi di sini ada sebuah baut ya. Ukurannya itu kalau di sini M10 kali 1,5. Nah, jadi tadi ya. Ini bisa jenis alat apa, jenis ulirnya, berarti kalau M itu metris, diameternya ya, ukuran diameter ulirnya ini 10 mm gitu ya. Nah, itu maksudnya ini dari ukuran itu. Oke, next aja. Nah, ini mengapa ukuran itu penting? Kenapa kira-kira? Supaya presisi. Oke. Masuk presisi. Ada lagi. Ini Mas Fahri ini sudah, kalau tentang ukuran kayaknya di rumah sudah baca-baca selama daring kemarin ini ya. Oke, presisi. Apalagi? Ya, apa Mas? Menyesuaikan apa? Menyesuaikan ukuran yang diinginkan. Menyesuaikan ukuran yang diinginkan gitu ya. Bisa juga. Nah, jadi mengapa ukuran itu penting ya? Jadi kalau misalkan ya,
roda sepeda motor kalian itu ya, itu kan ada bearingnya, bearing ya, laker gitu ya. Nah, itu kalau misalkan dalam proses pembuatannya tidak dikasih ukuran, misalkan asal membuat, harusnya lingkaran dibuat persegi, kira-kira bisa masuk enggak? Kira-kira berfungsi enggak? Enggak ya. Nah, makanya ukuran itu penting biar operator yang membuat yang pertama itu bisa memahami dimensinya, tuh, ya kan? Biar tidak salah dalam penggunaan part dan materialnya, gitu, ya kan? Terus juga ini kalau ada ukuran itu kan kita tidak kesulitan dalam menentukan produk, ya kan? Sekarang gini misalkan, ya, misalkan gini, karena kalian untuk konsentrasinya pengelasan, ya kan? Sekarang misalkan gini, ada konsumen datang, ya, konsumen datang, misalkan ke Mas Ahmad Bapak, Mas, saya mau dibuatkan tralis jendela. Cuman itu perintahnya. Saya minta tolong dibuatkan tralis jendela. Tanpa ada ukuran ya. Kira-kira bingung nggak? Bingung ya? Lah ukurannya seberapa? Jendela yang mau dipakai itu modelnya seperti apa gitu kan? Nah, maka dari itu harus ada ukuran. Gitu. Oke. Yang berikutnya ini ya, definisi pengukuran ya. Tadi kan masih bingung, ya kan? Saya tanya, oke, kalau untuk ukuran tahulah, alat-alatnya tahu, tapi pengukuran itu sendiri apa sih? Nah ini definisinya, gitu, ya. Jadi mungkin dari Mas Zakaria, untuk definisi pengukuran menurut King Edward II, ya, King Edward II, dikenal satuan inci. Nah, ini maksudnya apa, Mas? Sama dengan apa, Mas? Kelihatan enggak? Nah, apa, Mas? Dengan panjang 32 biji yang kering dan keras diletakkan secara berjajar. Oke, nah jadi kalau zaman dulu, Mas, zaman dulu itu belum ada penggaris baja, belum ada meteran roll. Nah, jadi cara ngukurnya kalau orang zaman dulu gitu ya, itu cuman menggunakan 3 buah biji jagung kering, itu dianggap 1 inci. Nah, itu kalau sekarang kan sudah ada, kalian tinggal pakai ya. Apalagi udah jelas di sini ada tulisannya. Kalau nggak bisa baca kan kebangetan, gitu ya. Oke. Nah, terus nah ini contohnya ya. Tadi ya, 3 buah jagung kering. Ini posisi peletakannya seperti ini. Disusunnya seperti ini, ya. Lalu ini dianggap 1 inci. Ini kita belum masuk ke konversinya nanti ke mili berapa, senti berapa ya. Kita ke ini, pengertian dulu ini. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kita lanjut ya. Oke. Nanti kalian juga mencoba ngukur sebuah benda. Oke. Nah, jadi kalau zaman dulu itu ya ada macam-macam ukuran. Nah, ini. Jadi menggunakan apa ya istilahnya, anggota tubuh kalian. Anggota tubuh kalian untuk mengukur. Yang pertama ini kalau menggunakan siku, ya. Ini satuannya cubit. Nah, jadi misalkan mau mengukur ini, ya, mau mengukur sandaran kursi, nggak ada alat ukur nih, jadi gini, pakai siku seperti ini satuannya cubit.
1 cubit gitu ya. Lalu yang sebelahnya ini satuannya apa? Tahu nggak? Biasanya jengkal, spine gitu ya. Itu pakai jari. Ini juga sama. Nah, kalau pakai ruas jari kalian apa? Digit. Oke. Ya, ini digit ya. Ini ada lagi. Kalau pakai jempol bahasa Inggris. Ya walaupun kita orang Indonesia, tapi sekarang itu di dunia teknik itu kebanyakan kalau nggak bahasa Jerman, bahasa Inggris. Masuk satu lagi bahasa Cina. Mesin-mesin sekarang itu Cina. Nah, gitu. Jadi kalian harus bisa bahasa Inggris juga, gitu ya. Tapi ya tetap jangan sampai lupa dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nanti terus kalian asik belajar bahasa Inggris, apa-apa pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman, Jepang, Cina, punya kita sendiri yang ada di yang keseharian kita bahasa Jawa, bahasa Indonesianya lupa. Jangan sampai, kita tetap harus nasionalis gitu ya. Oke. Yang berikutnya, nah definisi pengukuran yang berikutnya ini ya. Oke, Mas Delvan mungkin bisa membacakan apa itu definisinya pengukuran secara umum. Definisi pengukuran secara umum dikatakan bahwa pengukuran adalah membandingkan suatu secara standar agar dapat digunakan, maka besar secara tersebut harus dapat didefinisikan secara fisik, tidak berubah karena waktu, dan harus dapat digunakan sebagai alat pembanding di mana saja. Sedangkan ilmu yang mempelajari berkaitan dengan pengukuran disebut metrologi. Oke, jadi kalau ilmunya yang kita pelajari sekarang itu metrologi, ya kan? Gitu. Jadi kalau pengukuran ini ya, membandingkan sesuatu dengan besaran standar. Nah, jadi besaran standar itu kan dalam setiap ukuran kan ada acuannya, standarnya berapa gitu ya, kan ada. Nah, jadi membandingkan. Lalu di sini ya, maka besaran standar tersebut harus dapat didefinisikan secara fisik, gitu ya. Tidak berubah karena waktu. Ukuran itu jadi kalian ngukur di sini 1 cm ya, satuannya senti. Kalian ngukur di Candi Mulyo sana tetap satuannya senti, ya kan? Tetap 1 cm. Pindah lagi ke Jerman tetap 1 cm. Tidak berubah. Nah, tuh. Jadi walaupun berubah-ubah tempat, kondisinya seperti apa, tetap bisa digunakan sebagai acuan pengukuran. Oke. Nah, kalau istilah-istilahnya saya rasa di buku saku kalian itu udah ada ya. Nanti bisa dibaca-baca sendiri gitu ya. Itu kalau untuk acuan-acuannya, untuk istilah-istilah dalam pengukuran. Jadi di sini ada ketelitian atau akurasi, ketepatan, presisi gitu ya. Kalau di dunia teknik kan, kalau di dunia teknik yang sering kalian dengar apa, Mas? Presisi ya? Presisi gitu ya. Apa-apa kalau bikin misalkan praktek, pokoknya ukurannya harus presisi, hasilnya harus presisi gitu ya. Lalu di sini ada ukuran dasar, toleransi, harga batas atau limit. Lalu ada kelonggaran ya. Gitu. Oke, kalau jenis-jenisnya tadi sudah ada yang bisa memaparkan di depan tadi, gitu ya. Nah, ini standar pengukuran. Oke, standar pengukuran. Nah, dari standar pengukuran ini, jadi ya, standar pengukuran itu merupakan pernyataan fisis dari sebuah satuan pengukuran. Oke, gitu. Nah, di sini ada standar internasional (SI), ada standar primer, ada standar sekunder, sama standar kerja. Oke. Nah,
Ini tadi ya untuk alat ukur ya. Gitu. Kalau untuk yang standar pengukuran tadi di buku kalian sudah ada, pengertiannya sudah ada, nanti silakan dipelajari ya, dibaca-baca lagi. Kalau misalkan dari buku saku kalian kok masih dirasa masih kurang, bisa nanti ditanyakan ke saya. Bisa cari dari sumber lain. Sumber lain itu internet, di perpustakaan ada buku-buku juga, gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke alat ukur, tadi udah tahu ya alat ukur itu apa gitu ya. Kita sedikit kita sedikit merilekskan otak kita. Kita nonton video terlebih dahulu. Nah ini sebenarnya video ini juga sama sih kaitannya dengan pengukuran. Ya. Ini tadi nggak usah dihiraukan ya, tadi ini cuma sebagai pembuka aja, nanti definisinya ini tadi ya, ukuran itu besaran yang mempunyai satuan gitu kan, pengukuran itu membandingkan, nah seperti itu. Oke, nah ini untuk tadi ya satuannya ya, International System of Unit SI, yang SI tadi satuannya ini dimanapun nggak akan berubah, seperti yang saya sampaikan tadi. Di sekolah sini kalau panjang itu ya meter, ya kan. Kalian ada di Semarang sana juga meter, ada di luar Jawa juga meter, di luar negeri juga meter, gitu ya, dan sebagainya. Oke. Video ini sebenarnya cuma sedikit rangkuman aja ya, dari alat ukur ini. Jadi biar nanti kita lebih jelas lagi dalam memahami alat ukur gitu ya. Jenis pengukuran tadi ya, ini masih di awalan. Nah ini, oke, ini tadi kita flashback lagi ke yang tadi. Ya biar lebih jelas. Kalau tadi dari PowerPoint tadi kan cuma secara singkat gitu ya. Nah ini, jadi pengukuran itu ada yang langsung dan tak langsung. Oke, hasil pengukuran langsung itu berarti ukurannya langsung bisa dibaca. Kalau tidak langsung itu kita harus menggunakan alat pembanding. Itu ya. Oke. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Ya. Jangan sampai nanti ketika kalian mengerjakan LKPD kebingungan. Jadi kalau memang ada yang masih kebingungan mau ditanyakan, silakan ditanyakan gitu ya. Oke, kita percepat aja videonya. Nah, ini ya. Jadi alat ukur dasar yang biasa kita gunakan ini ya. Nah, di depan kalian ini sudah ada beberapa alat ukur seperti tadi ya. Yang pertama mistar itu ya, mistar ini ya. Nih, penggaris atau mistar. Roll meter itu juga ada dua macam. Roll meter ya. Kalau yang ini biasanya buat mengukur tanah. Oke. Apalagi jalan juga bisa. Gitu ya. Kalau yang satu ini kayu bisa, besi bisa gitu ya. Oke. Jangka bengkok ada di bengkel,
dial indikator di bengkel, karena kalau dial indikator itu khusus, jadi tidak bisa kita sembarangan membawa ke tempat-tempat yang penuh dengan benda-benda keras, karena dial indikator itu sangat sensitif gitu ya, kena minyak pun kadang tidak tingkat keakurasiannya berkurang. Lalu busur derajat ya, busur derajat bevel protector ini, wah ini kelihatan banget ini karena kemarin masih pandemi, jadi ada yang belum dibuka gitu ya. Nah, ini untuk bevel protector itu ada beberapa jenis. Ini contohnya ada 2 seperti ini ya. Apa fungsinya? Buat mengukur apa bevel? Derajat. Oke. Sudut gitu ya. Ya, bisa. Oke. Lalu ada penggaris siku. Penggaris siku ya. Nah. Nih. Penggaris siku. Ada yang punya di rumah? Ini biasanya buat menyiko, bisa juga. High gig juga ada di bengkel, gitu ya. Oke. Sebenarnya video ini isinya sama seperti yang ada di PPT tadi, gitu ya. Kita kembali lagi ke PPT ya. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Alat ukur tadi ya. Ini ya. Sini. Ada roll meter tadi, ada stopwatch. Stopwatch itu fungsinya buat apa, Mas? Ukur waktu. Kalau termometer? Suhu. Ya, bisa ya membedakannya ya. Nah, kalau ini apa, Mas? Mikrometer buat mengukur apa? Diameter bisa. Apalagi? Apa, Mas? Panjang bisa. Ketebalan bisa. Oke. Ya, mikrometer ya, bener ya. Ini ya bagian-bagiannya untuk mikrometer. Oke, kita sekarang lebih mendalam lagi ya. Karena tadi yang awalan untuk pengertian alat ukur sudah pada paham, gitu ya. Ukuran itu apa udah paham. Alat-alatnya juga sudah lihat, sudah pernah menggunakan, jadi paham ya beberapa ya. Nah, kita langsung ke teknisnya. Ini ya, mikrometer itu bagian-bagiannya. Di sini ada sensor, pencatat itu apa kira-kira? Pencatat. Bagian alat ukur yang menampilkan hasil ukuran dari benda kerja yang diukur. Oke, bisa. Kalau pengubah, bagian alat ukur yang berfungsi memperbesar atau memperjelas perbedaan yang kecil dari geometri objek ukur. oke, bisa juga gitu ya. Oke, baik, itu mikrometer gitu ya. Next aja, ini next. Macam-macam alat ukur dasar tadi udah ya, sudah saya sampaikan tadi di video tadi. Nah, ini mistar, udah tahu wujudnya gitu ya. Jangka tusuk, nah itu ya. Kita langsung melompat ke ini. Kalau jangka bengkok udah pernah pakai belum, Mas? Belum. Nah, baik, kita lebih mendetail lagi ke ini jangka bengkok ya. Kalau bentuknya udah pernah ya, lihat ya. Pernah ya. Di bengkel ada ya. Nah, ini ya. Jangka bengkok itu termasuk alat ukur apa? Langsung atau tidak langsung? Tidak langsung karena apa? Tidak bisa langsung mengetahui ukuran. Oke, berarti harus menggunakan alat pembanding. Alat pembandingnya apa? Mistar ukur. Mistar ukur. Itu berarti mistar baja bisa enggak? Bisa ya. Bisa digunakan ya.
Nah, caranya bagaimana? Ada yang pernah menggunakan? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan di hadapan teman-teman cara penggunaannya? Cara penggunaannya, ayo. Bukan jangka ke benda ukur. Oke, Mas Yulham, sini Mas, biar teman-teman ngaruh Mas. Oke, nggak apa-apa, catatannya di bawah nggak apa-apa. Mungkin di rumah udah ngeringkes-ngeringkes atau apa, nggak apa-apa. Ya. Nah, Cara menggunakan alat ukur jangka. Siapkan benda kerja yang harus diukur atau dilukis. agak keras lagi Mas, biar teman. Ambil jangka yang sesuai dengan profil benda kerja. Atau bukan jangka ke benda ukur. Ya. Lalu pindahkan hasil ukuran jangka ke alat ukur pembaca atau mistar. Oke, ya makasih Mas. Silakan duduk. Setuju dengan pendapatnya Mas Yulham tadi? Setuju ya? Bisa nanti diaplikasikan ya? Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ojo terus apa ya? Jangan sampai saya lanjut tapi nanti Pak saya masih bingung. Nah, kan nggak ini ya. Coba. Dan jelas. Udah jelas ya? Kenapa di bengkel jarang menggunakan jangka bengkel Pak? Ya, kenapa di bengkel kok jarang menggunakan jangka bengkok? Oke, jadi kita jarang banget ya menggunakan jangka bengkok ya. Nah, sekarang gini, untuk bengkel kita ya, baik itu pengelasan konvensional atau yang CNC gitu kan, kita kan kalau praktek sudah berbasis produk, ya kan? Nah, kita kan kalau praktek udah berbasis produk. Nah, kalau dalam proses produksi itu kalau kita menggunakan jangka bengkok dalam pengukuran, otomatis waktu produksi kita kan lama ya, produk yang dihasilkan lama juga. Nanti otomatis konsumen akan kecewa, yang pertama. Yang kedua, nah, untuk proses pembelajaran ya, itu jangka bengkok ini hanya sebagai pengenalan saja. Jadi di industri pun jarang menggunakan jangka bengkok gitu. Tapi kalau kita di mata pelajaran pengukuran itu nanti ada jangka bengkok. Kita ada di bengkel ada. Mungkin di lain kesempatan nanti bisa saya tunjukkan ya, kita bisa praktek langsung cara menggunakannya seperti apa gitu ya. Nah, oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Jangka bengkel itu untuk mengukur apa saja Pak? Misalnya dari panjang atau apa, atau lebar benda kerja? Oh gitu, oke. Mungkin ada yang bisa bantu saya buat menjawab pertanyaan dari Mas Ma'ruf? Kira-kira gimana? Buat mengukur ketebalan, ya bisa juga mengukur ketebalan. Ada lagi, pendapatnya Mas Romi bisa buat mengukur ketebalan. Kalau yang lain? Untuk kan Pak? Ada lagi? Ayo. Diameter Pak? Mengukur diameter juga bisa. Oke, jadi banyak sekali ya fungsinya untuk jangka bengkok itu Mas Ma'ruf. Jadi bisa buat mengukur tebal benda kerja, lebar benda kerja, ya kan, diameter, gitu. Kalau panjang kira-kira bisa enggak Mas? Bisa. Ya bisa tapi terbatas, gitu ya. Bisa tapi terbatas. Oke. Ada lagi? Oke, kita lanjutkan ya. Kalau siku sudah tahu semua ya? Waktu di kerja bangku kalian mikir itu kan? Sudah pernah menggunakan siku ya? Nah, buat apa Mas fungsinya? Tadi buat apa?
sisi benda kerja. Menyiku sisi benda kerja. Oke. Ini ya salah satu contohnya ya. Kalau yang saya bawa ini, biasanya digunakan sama tukang kayu gitu ya. Kalau untuk yang mesin biasanya kita pakai siku yang tidak ada ukurannya gitu. Oke, kalau bevel udah pernah pakai belum, Mas? Belum, Pak. Belum. Sama sekali belum pernah. Belum. Oke. Nah, kalau bevel protector ini digunakan untuk apa, Mas? Mengukur kemiringan benda kerja. Sorry, salah juga. Oke, untuk mengukur kemiringan. Ini ya. Jadi digunakan untuk mengukur kemiringan benda kerja. Oke. Ada yang bisa mempraktekkan? Ada yang bisa membaca untuk bevel? Siapa yang berani mempraktekkan cara mengukur menggunakan bevel protector? Coba saya carikan. Pakai ini aja, ya. Oke. Nah, di sini saya ada sebuah kotak, ya, sebuah kotak. Ini kira-kira ada 90 derajat atau tidak di setiap sudutnya, gitu ya. Nah, kita anggap kita tidak punya siku, kita hanya punya bevel protector. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh cara ngukurnya? Ya, silakan, Mas. Nih, sini, Mas, berdiri di sini, Mas. Ya. Sini. Oke, bisa gak? Coba. Yang lainnya bisa diperhatikan ya. Ya, terus bacanya gimana? Bacanya tidak ada 90 derajat, Pak. Nggak ada 90 derajat. Oke, kok. Ayo yang satu garis ya. 80,2. 80,2. Oke. Jadi Mas Yakaria, makasih bisa duduk kembali. Jadi ternyata kotak ini tidak ada 90 derajat. Tadi Mas Yakaria tadi mengatakan ini 80 derajat, 2 detik. Itu ya. Nah, jadi di sini di bevel ini ada satuan derajatnya di sini, ukuran derajatnya. Lalu di sini ada garis penanda ya. Yang dibaca itu yang sejajar dengan garisnya. Gitu ya kalau menggunakan bevel. Hampir mirip dengan alat ukur yang lain yang dibaca yang segaris. Gitu ya. Oke, sampai di sini. Nah, ini ya. Jadi caranya seperti ini. Jadi ini kan ada garisnya ini. Ini angka 0 sampai 100 atau sampai 180, sorry ya. 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, terus yang ini di sini ada garisnya. Bagian ini ada garisnya. Ini nanti yang dibaca yang sejajar dengan garis dari 0 sampai 180 ini yang sejajar yang mana? Itu yang dibaca sebagai sudutnya. Gitu ya? Oke. Paham ya? Oke. Berikutnya ya, coba dibuka di buku saku kalian itu. Ini kita kan sudah masuk di bevel, kan? Nah, di buku saku kalian itu kan ada ini, Mas. Apa? Yang satunya itu ada sebuah gambar, 2 buah gambar. Ya. Ya, yang ini. Yang satunya. Ya, yang itu benar. Di buku saku kalian satu. Nah,
itu ada 2 buah gambar. Ya, Mas Yulam belum ketemu, Mas. Ini Pak. Bukan, Mas, yang ini. Nah, ini. Oh, ini. Ya. Di situ ada 2 buah gambar. Satu itu kan gambar poros bertingkat, ya kan? Satu itu plat persegi. Oke. Nah, dari situ kalian praktek langsung, ya. Praktek langsung, silahkan kalian langsung praktek buat mengukur, ya. Langsung melakukan proses pengukuran. Alat ukurnya kita menggunakan jangka sorong. Di sini ada 5. Silakan berkelompok, bisa berhadapan-hadapan atau bersebelahan, tidak apa-apa. Ya. Lalu di sini ada 1 buah ini mikrometer. Ada 1 buah mikrometer. Ya. Kita langsung praktek. Tadi kan kita sudah belajar tentang pengukuran itu apa, ukuran itu apa, pembacaan mistar bagaimana, ya kan? Nah, terus tadi saya juga sempat tanya, ada yang sudah pernah menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Nah, nanti kalian ukur, ya, kalian ukur nanti. Di situ berarti ini saya bikin nanti 4 kelompok saja ya, 4 kelompok aja biar agak simple. Biar tidak terlalu apa ya, istilahnya terlalu banyak kelompoknya aja, ya. Nah, ini nanti silahkan kalian catat di buku saku kalian ukurannya itu ada berapa aja, ya. Yang mikrometer kira-kira siapa yang menggunakan mikrometer, yang sudah bisa menggunakan mikrometer? Ma'ruf, ya. Ma'ruf nanti menggunakan mikrometer, terus yang lain nanti jangka sorong ya, menggunakan jangka sorong. Nah, jadi silahkan nanti didiskusikan. Kalau ada yang masih kebingungan, silahkan langsung ditanyakan, ya, langsung ditanyakan. Pak, saya bingung bacanya, gitu ya. Ini ketelitian berapa? Saya masih bingung, gitu. Nah, untuk jangka sorong yang kita gunakan, ini jangka sorong ketelitian 0,05, ya. Kita pakai yang sederhana dulu, 0,05. Besok kalau yang 0,05 sudah bisa, nanti kita belajar pakai yang lebih teliti lagi. Kalau yang mikrometer ini khusus, ini 0,0 berapa? 0,01, gitu ya, perbedaannya itu ya. Oke, itu kira-kira bisa kita mulai bikin kelompoknya ya. Ini berarti berempat, nanti silakan berdiskusi di sini. Ini berarti cuman menjadi 3 kelompok ya? 3 kelompok nggak apa-apa ya? Udah, jadi 3 kelompok, silahkan. Sudutnya nanti ditaruh di sini aja. Nah, ini hasilnya ukurannya berapa? Ya kan? Sudut sini, itu ya. Itu ya. Berapa? 18,18. Ya. Bisa dituliskan. Jadi diusahakan setiap kali kalian
Ya, Yang balok mau kayak apa? yang balok nanti pakai ini enggak apa-apa. Ini. Iya. Ini kita pakai Block V. Coba. Ukur. Ini apa ini? Nah, yang balok berarti ada 3 ya. Nah, cuman di sini kan ada sudut. Nah, ada sudut ini ukur sudutnya pakai bevel. Bevelnya ini. Di satu masuk nguruk darah walulah di sisi ini gede toh. Siji barang gede. Iya. Oh. Jika mana kok gede cilik. Anu kok cilik masih gede mana? Gimana? Nah, itu berapa? Lebar. Tebalnya ya. Cuman di sini kan ada 2 sisi ya. Jadi ini kan nggak rata. Jadi nanti ukurannya 2. Tebal yang sini berapa, sini berapa gitu. Sini sampai sini. Nah, ini nanti digambar aja bendanya. Karena kalau yang dicontohkan nggak ada sudutnya, ya kan? Nah, ini bisa digambar. Oke. Tadi Mas Julom udah maju ya, Mas? Ya. Nah, sekarang ini kira-kira yang mau menjelaskan ke teman-teman, ya, itu siapa kira-kira yang dari kelompoknya Mas Ma'ruf? Oke, Mas Ma'ruf. Oke, ya silakan Mas Ma'ruf. Bisa dijelaskan ke teman-temannya ukurannya tadi yang didapat berapa, benda kerjanya mana, sama alat ukurnya apa? Gitu ya. Coba Mas. Dengarkan dulu. Baik, silakan dengarkan dulu untuk teman kalian. Ini hasil pengukuran dari kelompoknya. Untuk alat ukur apa, benda yang digunakan apa, satuannya berapa, ukurannya berapa aja. Silakan. Baik teman-teman, kali ini saya mengukur benda kerja menggunakan mikrometer dengan satuan ukur milimeter dengan benda poros bertingkat. Yang diukur dari sini yang dinamakan dengan D1, D2, D3. Ukuran yang didapat pada bagian D1 yaitu 23,44 mili. Dan bagian D2 mendapatkan ukuran 18,18 mili. Dan terakhir bagian D3 mendapatkan ukuran 11,45 mili. Sekian, terima kasih. Oke. Ya. Makasih Mas Ma'ruf. Nah, dari pemaparan Mas Ma'ruf tadi, ya, kira-kira ada yang kurang atau enggak? Enggak. Udah paham ya untuk mikrometer ya. Untuk yang jangka sorong dari kelompoknya Mas Romi, siapa yang mau memaparkan di depan? Sini. Oke, perhatikan dulu ya. Perhatikan ini Mas Fahri mau menjelaskan dari hasil pengukurannya. Ya, silakan. Sama menjelaskan tentang L1. L1 dapat Berapa? 16,5, Heeh. L2 dapat 18, Heeh. L3 22,5. 22,5. Oke. Baik. Makasih Mas. Silakan duduk Mas. Oke. Kira-kira ya, ada yang bisa menanggapi dari pemaparan Mas Fahri tadi? Ada yang bisa menanggapi? Kira-kira gimana cara presentasinya, hasil ukurannya, kira-kira bagaimana? Sudah jelas. Oke. Jadi gini ya, ketika kalian memaparkan presentasi di depan, itu ya, seperti biasa. Ya. Saya dari kelompok ini, atau saya wakil dari kelompok A. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa gitu ya. Jadi teman-teman yang mendengarkan nggak bingung. Kalau tadi kan tahu-tahu jalan ke sini, udah berhenti. D1 sekian, D2 sekian, gitu kan? Nah, gitu lagi ya Mas Fahri? Nggak apa-apa. Oke. Nah, itu kira-kira ada yang mau ditanyakan?
Tidak? Udah jelas? Mas Zakaria udah jelas ya? Hasilnya udah? Sudah, Pak. Ya. Gitu. Oke. Baik, kita masuk ke yang tadi masih di yang kedua tadi ya. Tadi. Oke. Nah, baik. Kita sedikit merefleksi materi hari ini ya. Jadi tadi biar tidak kebingungan ya, sepertinya kalau yang mikrometer tidak ada masalah, cuman yang di jangka sorong tadi kok masih agak ini ya, bingung ya. Jadi ini ada sebuah video tentang jangka sorong ya, cara membaca menggunakan jangka sorong. Silakan diperhatikan. Ini biasa tadi saya amati ada beberapa yang masih kebingungan. Jadi ini jangka sorong dia 0,05 mm. Untuk bagian-bagian jangka sorong, cara penggunaan jangka sorong dan pembacaan jangka sorong penelitian 0,02 mm bisa diklik tekstur di atas. ini kita pakai yang 0,05 ya. Sesuai yang kalian gunakan itu ya. Skala utama untuk satuan milimeter, yang bawah skala nonius untuk satuan milimeter, di mana penelitiannya adalah 0,05 mm, dan yang atas ini adalah skala utama untuk satuan inci, dan ini adalah skala nonius untuk satuan inci dengan ketelitian 1/128 inci. Oke, jadi ini refleksi dari tadi pembacaan jangka sorong kamu tadi. Skala nonius. Untuk contoh yang pertama, kita lihat hasil pengukuran berikut. Intinya nanti, ketika kita akan melakukan pengukuran, untuk menentukan skala utamanya adalah titik acuannya ada pada garis 0 pada skala nonius. Jadi garis ini adalah titik acuan untuk menentukan skala utama. Kita lihat di sini skala utamanya adalah 0 mm. Kenapa? Nah, di sini garis 0 pada skala nonius belum melewati 1 mm pun pada skala utama, sehingga nilai pada skala utama adalah 0 mm. Kemudian kita cari di sini garis yang paling sejajar di antara garis pada skala nonius. Salah satu yang paling sejajar dengan garis pada skala utama adalah di sini. Ini sejajar, masih menyerong, ini sejajar, ini sedikit sejajar. Lihat di sini, ini yang paling sejajar garis pada skala nonius. Coba perhatikan Mas. Garis yang ada pada skala utama. Perhatikan dulu ya. Sehingga di sini nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 0,05 mm. Hasilnya adalah 0,25 mm. Jelas di sini paling sejajar, jangan nyerong, terus semakin di sini semakin jauh. Sehingga pengukuran ini adalah skala utama 19 mm ditambah dengan skala nonius 0,25 mm. Hasilnya adalah 19,25 mm. Oke, gitu ya. Jadi tadi yang masih kebingungan cara membaca jangka sorongnya, ini tadi ya pemaparannya. Jadi setiap strip ini tadi berapa ketelitiannya? 0,05. Oke. Jadi proses pembacaannya di sini skala nonius ini yang sejajar itu berapa garis dikalikan 0,05. Oke. Gitu ya. Baik. Nah, untuk pertemuan kali ini kira-kira kesimpulannya bagaimana? Tadi kan sudah di awal tadi dijelaskan ya, pengukuran itu apa, ukuran itu apa, alat ukurnya apa saja. Terus kalian juga sudah mencoba untuk praktek mengukur ya kan, walaupun bergantian bendanya tapi sudah mencoba. Lalu sudah kita evaluasi tadi cara presentasinya seperti apa, ya kan? Lalu sudah kita betulkan juga, kita beri pemahaman cara membaca jangka sorong yang baik dan benar. Nah, kira-kira kesimpulan dari pertemuan kali ini itu apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Sebelum saya nanti yang menyimpulkan, kira-kira apa? Mengetahui cara menggunakan alat ukur. Oke, mengetahui cara alat ukur. Terus apa Mas? Apa kira-kira? Kesimpulan pertemuan kali ini. Nah,
Nah ini nanti juga kalian gunakan di keseharian kalian, ya kan? Di rumah juga kalian gunakan. Apa? Kita lebih mendalami ilmu dalam untuk mengukur benda kerja atau Ya. lain sebagainya. Ya, baik, bisa. Terus ada lagi kira-kira? Memahami prinsip-prinsip pengukuran. Oke, memahami prinsip-prinsip pengukuran. Baik, gitu ya. Ada tambahan lagi? Enggak? Oke. Nah, jadi kesimpulan hari ini ya, kesimpulan hari ini pertemuan kita kali ini ya. Jadi ukuran itu penting. Ya kan? Ukuran itu penting. Karena apa? Tidak ada ukuran kita tidak bisa apa? Membuat benda kerja yang pertama. Yang kedua, tidak ada ukuran kita susah untuk mencapai tujuan. Dan kalau di produk ya presisi. Seperti itu ya. Nah, terus alat ukurnya juga tadi sudah kalian gunakan juga ya, macam-macam tadi. Mayoritas sudah memakai gitu kan. Nah, kira-kira sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Ya. Jangka sorong ya, ketinggian 0,01 berarti tetap dikali 0,01 gitu Pak. Oke, kalau untuk jangka sorong ketelitian itu hanya 0,02 dan 0,05 ya. Kalau 0,01 itu mikrometer. Gitu ya Mas? Oke. Jadi mungkin tadi waktu pengarahan yang ketelitian jangka sorong tadi agak ngantuk kayaknya. Enggak apa-apa. Jadi itu ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk ketelitian kalau jangka sorong itu 0,02 dan 0,05. Kalau mikrometer itu 0,01, ada juga 0,001, ada 0,0001. Gitu ya. Kalau mikrometer gitu. Oke. Kira-kira ada lagi? Nggak ada? Oke, baik. Sebelum saya akhiri, ya, silahkan untuk tempat duduknya dirapikan, ya, dirapikan. Untuk alat ukurnya bisa dikumpulkan ke depan. Ini kumpul nggak Pak? Yang alat ukurnya dikumpulkan di depan sama bendanya. Gitu. Ya, bisa dikumpulkan. Nah, baik, udah rapi ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing kalau sudah. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, jadi gini, ya. Ya Mas. Oke, udah ya, udah rapi ya. Di sekeliling kalian ada sampah? Ya. Nggak ada? Oke. Nanti yang piket jangan lupa buat membersihkan ruangan. Nah, oke. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ya. Diingat selalu jaga prokes. Ya. Dan ini selalu diulang dan diulang ilmu yang telah kalian dapatkan di sekolah, selalu diulang dan diterapkan di rumah, ya kan? Gitu ya. Nah, jadi nanti silahkan habis ini karena kita masih pertemuan terbatas ya, tatap muka terbatas, jadi cuman 2 mapel. Tadi yang pertama sudah, yang kedua saya. Nah, habis ini langsung pulang. Jangan ada yang tongkrong di parkiran, gitu ya. Selalu jaga kesehatan, keluarga menanti di rumah, gitu ya. Nah, jadi nggak perlu mampir-mampir lah, gitu. Oke. Baik. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan lagi? Ya. Sudah ada? Oke. Kalau tidak ada, Mas Ma'ruf bisa dipimpin doa teman-temannya. Allahumma wa bihamdika
Baik, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang ya. Kalau hari ini kita membahas salat ukur, pertemuan yang akan datang kita membahas tentang katrol, gitu ya. Jadi kita sudah mulai seperti biasa, teori praktek, gitu ya. Dipersiapkan dengan baik, dipelajari dulu materinya di rumah, di buku saku kalian sudah ada, nanti referensi silahkan untuk tambahan cari di internet kembali, gitu ya. Baik, mungkin dari saya cukup sekian ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluarnya dari sisi sebelah kanan.